Apa mulai soalnya? Dan ingat coba cuci tangan. Dan ingat apa konsep itu? Keluarga yang ideal. Yang lain? Cuma dia yang ini. Ini kita. Cuma yang kami ingat. Betul, keluarga yang ideal. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita hari ini yang itu coba dibaca kelas. Remaja dan cita-cita. Remaja dan cita-cita. Kelas 14. Oke. Dari bab ini kita akan belajar ada 3 tujuan pembelajarannya. Pertama, memahami arti sebuah cita-cita dan harapan. Yang kedua, menjelaskan bahwa motivasi sebagai salah satu faktor penting dalam meraih masa depan. Yang ketiga, mendeskripsikan dasar cita-cita sebagai remaja Kristen. Dari bab inilah kita akan mengambil tentang apa tadi? Memahami, Memahami. menjelaskan, Yang kedua, mendeskripsikan cita-cita. yang ketiga, Mendeskripsikan dasar cita-cita sebagai remaja Kristen. Oke, sebelum kita masuk materi, Miss mau tanya dulu. Di sini pasti sudah semua punya cita-cita kan? Atau ada yang belum memiliki cita-cita? Miss mau tanya siapa di antara kalian yang cita-citanya terus berubah-ubah? Kayak Kevin, sekarang cita-citamu jadi apa? Jadi apa aja? Semua adalah targetnya. Saya polisi, saya tentara. Ayo jadi apa? Tentara. Dulu waktu SMP apa? Polisi. Coba yang lain kamu di teringat? Dan kamu sama? Apa lagi? Mana ada cita-cita kamu? Dokter. Kamu lihat cita-citanya jadi dokter. Dia dulunya jadi dokter, sekarang berubah jadi pengusaha. Sangat berubah ya, dokter ke pengusaha. Pasti kita alami itu kan waktu SD, misalnya kalau lihat dokter lewat, cuma pengen aku jadi dokter lah, biar bisa menyuntik orang gitu kan. Pas SMP berubah jadi guru, pas SMA berubah jadi apa? Nggak tahu. Siapa di sini yang nggak tahu? Kapan jadikan? Siapa di sini yang bimbang dia mau jadi apa? Kalian kan udah umur berapa? Ya? Udah umur bentar lagi deh kelas 12. Bentar lagi mencoba apa? Dari situ kita harus menetapkan target kita nih. Mulai sekarang tetapkan target kamu jadi apa? Misalnya kamu jadi dokter. Jadi kalau menjadi seorang dokter itu usah itu belajar dan belajar berdoa. Lalu apa deh? Kerja keras, usaha tanpa perbuatan. Sehat. Ada semua. Siap. Dari sini dapat arti sebuah cita-cita. Coba dibaca. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian orang yang
kemana saja arus sungai membawanya. Di situ dikatakan cita-cita adalah suatu impian dan Harapan. Di sini siapa yang ingin masa depan cerah? Pasti semua lah, karena itu manusia. Tetapi ada sebagian orang menganggap di sana kan, kamu pengen apa jadi pendeta? Cuma sekilas saja, tidak ada usaha, tidak ada aksi, betul, tidak ada aksi, tidak ada usaha, cuma aku jadi pengen pendeta gitu aja. Dan tidak mau berusaha gitu. Dan sebagian lagi orang yang menetapkan cita-citanya menjadi tujuan hidup, ya kan? Seperti apa tadi dikatakan, membakar semangat dia untuk meraih impiannya. Jadi dari kesimpulan itu bahwa manusia tanpa cita-cita dan harapan ibaratkan apa tadi? Air yang mengalir dari gunungan ke daratan. Pernah kan lihat air dari gunung ke daratan? Tanpa ada? Tanpa apa? Tanpa tujuan. Dia membawanya terus ke tempat yang rendah, tapi ke tempat itulah kita. Sayang, ada cita-cita kita tidak ada usahanya sama sekali. Aku ingin jadi dokter, dia merokok, dia malas-malasan. Apakah akan tercapai? Cita-citanya itu mustahil. Jadi apa tadi arti cita-cita? Impian dan Oke, yang kedua, motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Ini menarik karena motivasi ini. Di sini kita akan membahas motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Nah, sebuah cita-cita dalam meraih masa depan, ketika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri kita. Nah, tanpa ada motivasi dalam diri kita, cita-cita tidak akan tercapai. Begitu juga dalam kehidupan ini, ketika motivasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai apa? Coba dibaca, membuat, mendorong dan mendukung perilaku kita sehingga kita mau belajar giat, bekerja dengan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti kesimpulannya, cita-cita tanpa motivasi akan Sia-sia. sia-sia. Jadi motivasi itu apa menurut kita? Mendorong. Motivasi itu apa? Mendorong. Mendorong kasih Jonathan. Kasih mati. Sama. Apa nih yang sama? Mendorong apa? Mendorong apa Jonathan? Semangat untuk Mencapai cita-cita. kalau Kevin sama. Kok bisa sama dia? Satu tujuan dilihat. Oh iya. Kalau kamu apa yang motivasi? Sama. Semua jawaban sama. Ada yang beda. Coba yang beda jawabannya siapa? Karena motivasi itu cuma apalah itu Bu? Cuma impian belakang itu Bu. Nggak ada hubungannya sama cita-cita. Ada yang berpendapat begitu? Tidak, Bu. Kalau ada nggak apa-apa, biar kita luruskan. Di sini dikatakan motivasi adalah salah satu faktor meraih
motivator. Inspirasi Kristen. Kalian kenal siapa? Si Maria Teguhnya yang sering ngasih motivator, tapi lebih sering dia ngasih motivator cinta. Jangan lebih sering nonton itu ya. Tonton yang lebih bermakna. Oke Bayu, bagaimana cara menumbuhkan motivasi dalam dirimu? Tekad. Hampir mendekati ya, tekad. Yang lain? Melakukan aksi. Pak? Berani mengungkapkan pendapat. Bisa. Aku mau jadi ini mak, gitu kan? Aku mau jadi guru mak. Dia dipersiapkan dulu kan? Yang lain? Coba si ya betul, si Reni betul-betul berpegang. Jadi yang pertama itu kita memiliki tujuan sasaran. Di sini dikatakan bagaimana cara menumbuhkan motivasi. Langkah pertama itu adalah memiliki sasaran yang jelas, menetapkan sasaran yang harus dibuat pada tingkat yang keempat. Tunggu aja nih yang Pak Bayu tujuanmu. Tunggu ada tujuan baru kita bisa melangkah ke selanjutnya. Ingat ya, jadi cara menumbuhkan motivasi itu dalam diri kita ada sasaran yang ingin kita capai. Itulah caranya. Selanjutnya, apa sih jenis motivasi? Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik menurut kalian apa? Intrinsik. Motivasi diri sendiri. Nah, betul, dalam diri sendiri. Yang kedua ekstrinsik. Orang lain. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu secara detail intrinsik? Bagaimana ada motivasi dalam diri? Siapa yang bisa? Ada yang bisa atau ada yang malu? Oke, dibaca dulu. Yang pertama, coba dibaca jenis motivasi. Jenis motivasi timbul dari dalam diri itu sendiri tanpa ada usaha dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi intrinsik sifatnya lebih permanen daripada motivasi ekstrinsik. Itu dia motivasi intrinsik. Artinya ada semangat dalam diri kamu, bukan paksaan orang lain. Misalnya, tapi ada sebagian dari kita orang tua kita mau jadi guru, tapi dalam hati mereka pengen jauh berusaha. Kalau dalam diri itu belum ada sigasi. Coba dibaca. Motivasi ini timbul akibat pengaruh dari dua individu. Apakah karena adanya ajakan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian kita mau melakukan sesuatu untuk mau belajar. Inilah hubungan dari siapa? Orang lain, Orang lain itu siapa? bapak, anak, Orang tua, keluarga, teman dan lingkungan. Itulah ekstrinsik. Jadi kedua ini harus kamu ingat ya, Dek. Semua jenis motivasi intrinsik, ekstrinsik, yang paling berarti yang kedua ini harus berkaitan. Jadi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, akan susah capainya. Betul nggak? Oke, yang selanjutnya penjelasan dari Alkitab. Coba siapa yang bawa kitab? Coba diangkat kitabnya, siapa yang bawa? Oke, sudah. Penjelasan dari Alkitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dari Mazmur ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Sudah. Satu orang belum membaca.
Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Inilah nas Alkitab untuk materi kita hari ini. Dalam orang benar dan dalam orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kekayaan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian dan air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak baik daunnya, apalagi yang dibuatnya berhasil sekian orang. Dari ayat Mazmur ini diharapkan bahwa remaja Kristen menginginkan cita-citanya berdasarkan firman Tuhan. Jadi ayat itu tadi ada orang fasiknya, orang pengertian orang fasik apa? Orang yang melakukan dosa. Jadi kalian orang fasik atau orang benar? Orang fasik. Siapa yang orang fasik? Orang fasik. Betul. Yang lain? Orang? Masih mau kok aja. Janganlah menjadi orang fasik. Tuhan akan Menghukummu. Tuh, yang kedua sudah dibaca Amsal 19 ayat 19 21. ayat 21. Dibaca semua. Banyaklah Satu, dua, tiga. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dari ayat ini, setiap rencana yang ada di hati manusia tentu pasti banyak. Jadi kalau ini bahwa setiap rencana yang kita rencanakan harus berlandaskan firman Tuhan supaya dari menurut kehendak Tuhan. Karena jikalau ada rencana kita tanpa melibatkan Tuhan pasti Sia-sia. gagal sia-sia. Ya, ingat ayat ini ya. Yang ketiga, coba dibaca lagi Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 3. Yang dibaca di rumah. Dari ayat ini mengingatkan bahwa ketika kita melibatkan Tuhan untuk mempercayai masa depan kita, Tuhan akan mampukan kita untuk meraih masa depan. Untuk meraih masa depan kita. Ingat yang ketiga ayat ini. Oke? Oke? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, coba dibaca secara sama-sama. Cita-cita adalah sesuatu yang dalam Yang kedua, sebagai remaja Kristen, kita adalah landasan yang percaya, menegakkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita, dan harapan remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-cita dan harapannya terwujud. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. oke. Jadi dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kamu pahami? Cita-cita itu penting. Cita-cita hanya penting. Cuma penting saja. Tidak diraih. Siapa yang bisa menyebutkan? Jangan kamu sendiri. Dari pembelajaran tadi ini, bagaimana apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan? Coba si Kevin.
Montir. Montir. Ini? Guru. Dosen. Ini? Parpelen. Pelajar. Pelajar. Ya bisa juga kita tidak tahu kan dia pelajar atau enggak. Mungkin dia sedang PK. Oke, yang ini? Ini siapa yang ingin menjadi petani? Jangan remehkan petani. Tanpa petani kita tidak akan Makan. Tuh, ini pasti dikenal kan? Artis. Dia siapa? Kenapa? Kenapa? Istrinya Stephen William. Stephen Lee? Siapa lagi itu kan? Jadi dek, semua cita-cita ini harus tadi supaya tercapai. Bagaimana caranya? Dan mengandalkan Tuhan. Itu diingat semua ya. Harus diterapkan. Betul. 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 Aku mau jadi apa ya? Situlah semua profesi berlaku. Oke? Sekarang Miss membentuk kelompok dulu. Bisa berapa kita di sini? 23. Bagi dulu jadi jadi 5 kelompok. Ayo. Oke, satu baris saja tapi bergabung. Dibentuk kelompok lagi. Kelompok yang hanya di situ ya. Oke. Kelompok 3. Ada 4 adik. Oke, dengan tulis. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Yang Miss pegang ini adalah kendala untuk meraih impian kamu. Jadi satu-satu kelompok nanti memegang ini dan bagaimana cara kamu mengatasi kendala-kendala itu. Itu disesuaikan selembar kertas dan dipresentasikan. Waktunya cuma 5 menit, oke? Kelompok 1 coba diambil. Kelompok 1 satu perwakilan, 2 perwakilan. Waktunya cuma 5 menit. Ekonomi orang tua. Atasi kendala-kendala itu. Bagaimana sih?
tidak banyak mau. Itu adalah tidak banyak mau. Ini Oke, kita dengarkan kelompok yang pertama. Oke. Mulai. Selamat pagi teman-teman. Siap. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sini silakan silakan kami adalah Bisa belum, Miss? Bisa belum? Lanjutkan lagi sampai sini. angkanya dibagi, angkanya dibagi. Dengarkan kelompok yang pertama. Selamat siang teman-teman. Nama saya Ivan Nurullah dan teman saya April. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kurangnya percaya diri. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, membangun pola pikir positif. Yang kedua, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Yang ketiga, bergabung dalam kegiatan sosial atau organisasi di sekolah bahkan di masyarakat. Yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Yang keenam, menjaga kesehatan mental dan fisik. Sekian dari kami, terima kasih. Nomor dua. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya Nina Mariani dan teman saya Yogi Bisa. Saya Nina. Saya Nijita. Ini saya membacakan dan mengatasi kurangnya motivasi dalam diri. Kami dan diskusi kami akan mendapatkan 3, yaitu 1, menjadikan seseorang yang sukses sebagai role modelnya untuk menuju kesuksesan. 2, menimbulkan rasa percaya diri dan tekad yang kuat. 3, melihat atau mencari sumber inspirasi dari sosial media dan orang lain. Terima kasih. Ketiga, kita pribadi. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kenalkan nama saya Jonathan Mega Silaban dan teman saya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengatasi kurangnya ekonomi orang tua dalam menggapai cita-cita. Cara mengatasinya adalah tidak mengenal gengsi pada apa yang kita kerjakan. Kedua, bekerja keras. 3, tidak banyak mau. Dan 4, memahami diri atau memahami kehidupan sederhana keluarga. Sekian, terima kasih. Kumpulkan itu lagi. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kami yang dimulai dari hasil program sosial
kami. Sebelum kami mengurangkannya, terlebih dahulu kami perkenalkan saya Ridwan. Saya Cinta. Hasil jawaban dari pernyataan kami yaitu terlalu memikirkan perkataan orang lain, yaitu cara mengatasinya ada 3, yaitu yang pertama, fokus saja pada tujuan kita sendiri. Yang kedua, mengutamakan tekad ataupun impian kita. Dan yang terakhir, anggap saja omongan orang lain itu sebagai penyemangat supaya kita bisa membuktikan apa yang sudah diri kita dan kemampuan kita. Terima kasih. Ada apa saja kendalanya? Kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Yang kedua, Terlalu memikirkan perkataan orang lain. yang kedua, Kurang hubungan sosial. yang ketiga, Kurang percaya diri. yang keempat, Terlalu memikirkan perkataan orang lain. yang pertama tadi apa? Kurangnya ekonomi keluar. Yang kelima, ini lain kata tadi apa? Kurangnya motivasi dalam dirinya. Berarti dari inti pembelajaran kita tadi apa? Motivasi. Memiliki Motivasi. tujuan, sasaran, lalu Motivasi. lalu mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan buat semua. Oke, semua dengarkan ya. Ada motivasi dari ini nanti. Siapa yang bisa mencatatnya? Sabar ya. Sabar ya. Belajar tadi berbagai materi. Tadi sudah selesai penjelasan dari Miss. Ada pertanyaan? Betul. Oke, di akhir pembelajaran ini kita akan diminta evaluasi pembelajaran. Di sini Miss pegang ada beberapa soal angket. Jadi Miss bagikan satu persatu, tolong diisi ya. Sesuai kemampuannya, oke? Diisi namanya, diisi apa? Bukan, saya berikan ini. Yang sudah ada jawabannya dilanjut aja ya kemarin. Dapat ini? Ditulis namanya. Jawaban esainya dibuat di selembar kertas. Esainya dijawab di apa di ini yang dijawab oke, kerjakan dengan baik. Iya, itu namanya. Bau. Ini dia, canggih sekali. Tertarik. Oh, tadi nggak mau
bergabung-gabungnya. Ayo. Ingat ada satu. Nah, ini lagi. Terus kapan? Langsung kasih video di sana. Ada Kita amin kan? kami sama. Petani berdasi. Cepat ya, 50 kali kan? Bisanya berdasi aja kan? Atau ada marketing buat tidur. Kecepatan. Beripat, ini beripat. Ini bagasi baik nama dia. Jadi berarti situ apa? Gak mau lihat. Habis biasanya terpadu. Let's go. Oke, mantap deh. Pas ini dulu. Apa ya isnya? Semua game. Game duduk. Nah, ini tak. Kapal laut. Kapal laut. Dia begini deh. Cuma si bagi bendera ya. Ayo bendera semuanya. Lengkap lihat ya bendera. Usaha. Nama cantiknya nih. Picu nama cantik. Langsung maju kali ini. Ini apa? Petinju. Orang kalau berusia biasanya pintar-pintar loh. Ini Ini
Mana matamu? Tarik terus hitam. Mana matamu? Maringan astronot. Tadi dokter. Tadi dokter. Juga 1 hari ya. Cepat. Siapa lagi? Cepat. Caskan dulu. Aku dulu masih. Naik. Permainan itu bisa dihapus deh. Pakai minyak bisa. Bensin. Berapa orang lagi? Masih cukup nih itu, kuat aja buat. Berarti dia sama ibu ATP ya? Iya, Ya dokter guys, dokter. Cepat John. Maju kalian tiganya, cepat. Kalian mau pulang kan? CS, pembina asrama. Oh TNI, kamu. Kau dek pilot aja deh. Pilot kan keren. Memang iya. Memang itu cita-citamu? Iya. Apa yang ibu bilang itu di baknya? Driver. Bilang dulu, semoga cita-cita kami tercapai. Siapa tadi namanya? Putri. Cuci tangan dulu. Tidak kuis. Yang dapat tangan. Iya, aku juga nggak siapa. Aku udah cuci tangan. Kenapa bapaknya tidak setuju dia masuk perguruan tinggi? Kevin. Karena cita-citanya, bapaknya menganggap cita-citanya terlalu tinggi. Enggak. Kita terima jawabannya. Yang lain. Ringan. Sweden nggak berubah itu tangan. Kekurangan ekonomi. Bisa mas. Yang kedua, karena bapaknya beranggapan bahwa itu mencapai cita-cita. Yang sekali. Marina. Memang ada dari faktor ekonomi. Cuma bapaknya lebih takut kehilangan si dokter, iya kan? Tapi pas bawa istri apa? Lulus gimana tadi ya si bapak? Senang, nangis, terharu. Terus Bapaknya kita lebih masuk ke mana itu tadi? Kendala yang mana itu? Siapa yang bisa jawab? Hubungan sosial. Kurang motivasi ekstrinsik dari luar. Bisa. Yang lain? Di kendala. Kurang ada hubungan sosial. Kamu dan kamu betul. Nah,
dari pelajaran dasar? Siapa yang tahu inti dari pelajaran bio yang tahu? Kamu. Jangan menganggap remeh hal kecil mungkin. Ini yang ketiga. Merokok itu adalah kok dampak. Ya, mantap. Ya bisa juga, tapi yang lain. Ya betul sekali. Cita-citanya. Apa tadi cita-citanya? Video yang ketiga tentang apa? percaya diri akan tindakan. Oke. Oke, kita tanya dari film tadi apa yang terdapat? Dari Percaya diri. Jangan menganggap. Jangan belajar. Jangan merokok. Jangan rokok. Jangan main budi. Berjuang seperti Mengikuti namanya pasar. Di pasar. bilang sama Pak. Jangan bilang sama. Oh ya dia melanjutkan ini kan. Sekian pelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Remaja dan cita-cita. Gimana tadi caranya? Memotivasi diri, Memiliki tujuan. berjuang, Mengadakan apa? ingat itu ya. Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Tolong Bayu pimpin kita dalam doa. Oke. Baik, silakan kepada Risi. Baik. Kita pulang Bayu dong pulang. Ayo posisi berdoa bagaimana? Sopan. Oke. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan dan kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan, kiranya Engkau memberkati guru kami di perjalanan. Ya Tuhan, di mana kedua orang tua kami berada, kiranya Engkau memberkati mereka, menjauhkan mereka dari bahaya. Ya Tuhan, kami juga tidak luput dari dosa, kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami agar tidak terlarang dan berjalan Engkau sampai selama-lamanya. Amin.